Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman, santriwan dan santriwati kelas 6 Imam Bukhari, MI Alam Islamic Center Ponorogo yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya hingga akhirat kelak. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan tauhid, yaitu pendidikan yang wajib untuk diketahui dan dipelajari oleh semua orang karena menyangkut hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut menyangkut kewajiban-kewajiban hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan di pelajaran yang ke-8 yang berkaitan dengan kesyirikan orang-orang sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Kami sampaikan sedikit bahwa orang-orang musyrik zaman sekarang mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu bahagia dan lapang dan juga di waktu sedih dan sempit. Akan tetapi orang dahulu mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa lapang saja atau masa bahagia saja. Tetapi tatkala mereka mendapati kesusahan dan kepayahan serta kesulitan, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan tentang pelajaran yang ke-9 yang berjudul macam-macam kesyirikan. Syirik adalah sebuah kemaksiatan yang besar atau yang paling besar dan dosa yang paling mendatangkan azab yang sangat pedih. Syirik juga memiliki tingkatan dan juga jenis. Tingkatan dan jenis ini tentunya memiliki konsekuensi. Konsekuensi azab atau dosa lebih besar atau lebih kecil dari selainnya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan mengenal tentang ataupun yang berkaitan dengan ciri-ciri ataupun tingkatan atau jenis-jenis kesyirikan. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, "I'lam anna diddat tauhidi asyirku." Ketahuilah bahwasannya lawan daripada tauhid adalah syirik. Wa huwa salah satu anwa'in. Dan syirik itu terbagi menjadi 3 macam. Syirkun akbaru. Yang pertama adalah syirik akbar atau syirik besar. Yang kedua, wasyirkun asghar. Yang kedua adalah syirik kecil. Dan yang ketiga adalah wasyirkun khafiyyu, yaitu syirik yang tersembunyi. Wa dalilu ala syirkil akbari qauluhu ta'ala. Dan dalil yang berkaitan tentang syirik besar adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka bisa dipastikan dia mengambil dari kesesatan
sesat yang sangat jauh. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan katakanlah, padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabbmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan syirik besar adalah mempersembahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama bahwa hukum syirik besar adalah hukum yang memiliki konsekuensi yang sangat besar, yang sangat berat dan paling berat. Dan ini ataupun dosa besar ini merupakan dosa yang paling berat. Oleh karena itu, syirik besar ini mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Bahkan ia dianggap sebagai orang musyrik. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiat. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pembagian syirik besar ini perlu kita ketahui bahwa yang pertama di antara bahayanya adalah bahwasannya barang siapa yang berbuat syirik dan itu kategori syirik besar, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya surga. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menempatkannya ia ke neraka, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui bersama bahwa syirik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah syirkun akbar, yang ketiga syirkul asghar, dan yang ketiga adalah syirkun khafi. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik yang tersembunyi. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kegiatan murid halaman 53 dan 54 dikerjakan di buku paket. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami dan kita semuanya digolongkan oleh Allah dalam barisan orang-orang muwahhid, yaitu orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat Ustaz sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwafiq il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.